Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung kecil yang damai, hiduplah seorang ulama yang begitu dihormati, Ustadz Karim. Namanya harum di kalangan masyarakat, tidak hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena keahliannya dalam menyampaikan dakwah yang menyentuh hati. Setiap kali ia berdiri di atas mimbar, ratusan pasang mata tertuju padanya, mendengarkan setiap kata-katanya dengan hikmat. Kebaikan itu akan membawa keberkahan, sedangkan kejujuran adalah jalan menuju ridha Allah. Ucapnya dengan suara lantang namun lembut, mengutip ayat-ayat suci Al-Quran. Ia kerap mengingatkan pentingnya sedekah, menolong sesama, dan menjaga akhlak mulia. Penampilannya sederhana, peci putih yang sudah mulai kusam, sarung bergaris yang menjadi ciri khasnya, dan wajah penuh wibawa membuatnya terlihat bersahaja. Banyak yang datang kepadanya mencari petuah, baik masalah rumah tangga, keuangan, maupun persoalan agama. Baginya, setiap orang yang datang adalah amanah yang harus dijaga. Namun di balik kehormatan itu, ada sesuatu yang mulai menggerogoti hati orang-orang tertentu. Meski rasa hormat terhadap Ustadz Karim begitu besar, ada segelintir warga yang merasa ada sisi lain dari sang Ustadz yang belum terungkap. Di balik jubah kesolehan yang melekat pada dirinya, Ustadz Karim menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui orang. Ketika lampu-lampu masjid mulai dipadamkan dan jemaah bubar satu persatu, Ustadz Karim kembali ke rumah dengan wajah yang berbeda, wajah yang tidak lagi penuh senyum. Sikapnya terhadap keluarganya jauh dari gambaran yang ia tunjukkan di depan umum. Seringkali ia meninggikan suara pada istrinya untuk hal-hal kecil, bahkan tidak jarang membentak anak-anaknya karena alasan sepele. Keluarga Ustadz Karim hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan tekanan, meski mereka tidak pernah berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang lebih mengejutkan adalah praktik-praktik gelap yang dilakukannya di balik layar. Sebagai figur sentral dalam pembangunan masjid baru di kampung itu, Ustadz Karim seringkali mengambil keuntungan dari posisinya. Proyek pembangunan masjid yang diharapkan menjadi pusat ibadah yang megah ternyata menjadi celah bagi Ustadz Karim untuk menerima suap. Dana yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan malah sebagian masuk ke kantong pribadinya. Semua ini demi kebaikan kita juga, tidak ada salahnya jika saya mengambil sedikit bagian. Gumamnya pelan setiap kali menyimpan amplop tebal di laci mejanya. Baginya itu hanyalah bagian kecil dari hak atas segala jeripayahnya memimpin proyek tersebut. Suatu sore yang biasa saat matahari mulai terbenam, sebuah kejadian tak terduga terjadi di kampung kecil itu. Farhan, seorang jemaah muda yang baru beberapa bulan terakhir bergabung dengan masjid, sedang membersihkan ruang penyimpanan di belakang masjid. Saat ia memeriksa beberapa tumpukan dokumen yang tertinggal di meja, matanya tertuju pada sebuah amplop coklat yang terselip di bawah tumpukan kertas. Amplop itu tampak usang, seakan sudah lama ada di sana. Namun di dalamnya terdapat sebuah dokumen yang tak terduga, laporan keuangan proyek pembangunan masjid yang menunjukkan angka-angka yang mencurigakan. Farhan memandang lebih dekat dengan menemukan bahwa sebagian besar dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian material dan biaya pekerja masjid malah telah dipindahkan ke rekening pribadi yang tercatat atas nama Ustadz Karim. Hatinya berdegup kencang, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada potongan besar yang sudah jelas bukan untuk kepentingan pembangunan masjid, bahkan ada transaksi besar yang tampaknya berkaitan dengan proyek lain yang tidak ada hubungannya dengan masjid. Bukti ini adalah hal yang tak bisa dibantah Ustadz Karim. Orang yang selama ini mereka anggap sebagai panutan telah menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Farhan tidak bisa langsung mempercayainya. Ia tahu ini adalah masalah besar yang bisa mengguncang seluruh kampung jika sampai diketahui oleh orang banyak. Dia pun memutuskan untuk berbicara dengan beberapa jemaah yang ia anggap bisa membantunya memahami situasi ini. Namun, sebelum ia sempat memberitahukan apa yang ia temukan, Ustadz Karim lebih dulu tahu bahwa sesuatu telah bocor. Beberapa hari setelah Farhan menemukan dokumen tersebut, ia mendapat kunjungan yang tak terduga. Malam itu di rumahnya yang sederhana, Farhan dikejutkan oleh kedatangan Ustadz Karim yang datang bersama beberapa orang dari tokoh masyarakat. Mereka duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius memandang Farhan dengan tajam.
Farhan, suara Ustadz Karim berat. Saya tahu kamu telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Saya ingin kamu mengerti ini. Semua untuk kebaikan bersama. Masjid ini membutuhkan biaya lebih banyak daripada yang kita perkirakan, dan kadang kita harus melakukan sedikit hal-hal di luar yang biasa untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Farhan merasa lehernya kaku. Ia tahu apa yang akan terjadi, tapi ia belum siap dengan apa yang akan datang. Tapi Ustadz, bukankah ini salah? Dana itu seharusnya untuk masjid, bukan untuk pribadi Anda. Farhan mencoba berbicara dengan hati-hati. Ustadz Karim menatapnya tajam. Senyumnya yang biasa nampak tenang berubah menjadi penuh tekanan. Kamu itu masih muda, Farhan. Kamu belum paham betul tentang cara dunia bekerja. Orang-orang yang seperti kamu harus tahu bahwa segala sesuatu tidak selalu hitam putih. Kamu tidak ingin merusak reputasi kita semua, kan? Ustadz Karim berdiri dan langkahnya mendekati Farhan, seolah ingin menekankan kekuasaannya. Saya bisa memaafkan kebodohanmu, tetapi kamu harus ingat, apa yang kamu temukan lebih baik tetap menjadi rahasia. Jangan coba-coba melawan saya, karena saya punya cara untuk membuat semua ini hilang dari ingatan orang-orang. Kamu bukan orang pertama yang mencoba mengungkapkan hal-hal ini, dan saya pastikan kamu juga tidak akan menjadi yang terakhir yang menyesal. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Ustadz Karim melancarkan taktik baru untuk melindungi dirinya. Ketika beberapa jemaah mulai berbicara tentang penyelewengan yang ia lakukan, ia tidak tinggal diam. Dengan kecerdikannya, ia mulai memfitnah orang-orang yang berani mencoba melaporkan keburukannya, menggunakan segala cara untuk mengalihkan perhatian dan menutupi jejak-jejak kesalahannya. Dani, seorang pemuda yang dikenal rendah hati dan taat beribadah, adalah salah satu orang yang pertama kali berani menyuarakan keraguannya tentang Ustadz Karim. Dani, yang sudah lama mengagumi Ustadz Karim karena ilmunya, mulai merasakan ada yang tidak beres setelah mendengar percakapan dan menemukan beberapa bukti yang mengarah pada penyalahgunaan dana masjid. Bersama beberapa orang lain, Dani berusaha untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan berniat untuk melaporkan kebenaran itu kepada pihak berwenang. Namun, langkah Dani untuk mencari keadilan justru terbalik menjadi bumerang. Ustadz Karim dengan cepat mengetahui niat Dani dan langsung melancarkan serangan. Ia mulai menyebar fitnah dengan sangat licik, mengatakan bahwa Dani adalah seorang pemuda yang berperilaku buruk, suka berbohong dan bersekongkol dengan pihak luar untuk merusak citra kampung. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Jangan percaya pada Dani, dia hanya ingin menghancurkan kita semua. Sudah jelas, dia sedang dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan masjid kita. Begitulah Ustadz Karim menyebarkan desas-desus buruk tentang Dani di setiap kesempatan. Serta-merta para warga kampung yang sebelumnya menghormati Dani mulai menjauh. Mereka ragu untuk berinteraksi dengannya, takut dianggap terlibat dalam konspirasi yang diciptakan oleh Ustadz Karim. Mereka yang sebelumnya menjadi teman akrab Dani pun mulai menghindarinya, dan beberapa bahkan terang-terangan mengucilkannya. Dani yang sebelumnya dihormati dan dicintai, kini merasa seperti orang asing di kampungnya sendiri. Setiap kali ia berusaha berbicara dengan seseorang, mereka menunduk atau berbalik pergi. Wajah-wajah yang dahulu ramah, kini tampak dingin dan penuh curiga. Suasana yang dulu akrab dan penuh kehangatan, kini berubah menjadi sepi dan penuh ketegangan. Hari itu dimulai seperti biasa. Suasana kampung yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba berubah menjadi tegang. Ustadz Karim yang selama ini dikenal sehat dan kuat tiba-tiba jatuh sakit dengan cara yang sangat aneh. Pagi itu ia bangun dengan tubuh yang menggigil hebat. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan wajahnya tampak pucat seperti orang yang kehabisan darah. Mulutnya mulai bergetar, bibirnya berusaha mengucapkan sesuatu. Namun kata-katanya terputus seakan ada kekuatan yang menghalanginya. Suara tangisan perlahan keluar dari tenggorokannya. Ampun, ampun ya Allah, ampun. Teriaknya dengan suara tercekat, seolah menyesali segala perbuatan buruknya. Para jemaah yang datang untuk berkunjung semakin panik saat melihat Ustadz Karim dalam kondisi seperti itu. Mereka berlarian mencari bantuan medis, namun tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Suhu tubuhnya naik dengan cepat, seakan tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menjerit semakin keras, memanggil-manggil Allah dengan kata-kata yang tidak jelas. Kejadian itu mengundang perhatian banyak orang, tetapi tak ada yang bisa menolongnya. Semakin lama tubuhnya semakin melemah, dan akhirnya dengan sebuah teriakan keras yang menggema di seantero kampung, Ustadz Karim meninggal dunia di tempat tidur dengan mata yang terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Wajahnya terlihat penuh ketakutan, seakan ia melihat sesuatu yang mengerikan di ujung hidupnya. Malam itu para jemaah masih mengagumi Ustadz Karim, meski di dalam hati mereka menyimpan keraguan. Menggelar pemakaman besar-besaran untuk sang ulama, sebuah prosesi yang hikmat dengan banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengangkat peti jenazahnya dengan tangan yang gemetar, entah karena rasa takut atau rasa hormat yang masih tersisa. Tapi suasana pemakaman itu terasa aneh. Langit yang biasanya cerah kini dipenuhi awan gelap, menyelimuti seluruh kampung dengan kegelapan yang menyesakkan. Udara terasa berat, seakan alam itu sendiri sedang menahan nafas, menyaksikan perjalanan terakhir seorang lelaki yang selama ini dihormati, namun ternyata menyimpan banyak rahasia gelap. Malam setelah pemakaman, suasana di kampung itu berubah menjadi mencekam. Warga yang kembali ke rumah masing-masing mulai merasakan hal yang tidak biasa. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seakan ada sesuatu yang salah. Orang-orang yang berada di dekat kuburan Ustadz Karim mulai merasakan getaran aneh, seperti ada sesuatu yang menggerakkan tanah di bawah mereka. Tengah malam, ketika desa sudah terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari kuburan Ustadz Karim. Api menyala dengan cepat dari bawah tanah, membakar udara malam dengan warna merah yang mengerikan. Terlihat api membumbung tinggi, memercikan bara ke segala arah, seakan membalas dendam. Namun yang lebih mengerikan adalah bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai yang menguap dari dalam tanah. Bau itu begitu menyengat, bahkan beberapa orang yang sedang tidur di rumah mereka terbangun dan merasa mual. Seakan udara malam itu penuh dengan kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Suara jeritan yang tidak jelas terdengar dari arah kuburan, terdengar mengerikan dan penuh penderitaan. Jeritan itu begitu menyayat, seperti suara seseorang yang sedang disiksa. Warga yang mendengar suara itu merasakan ketakutan luar biasa. Mereka berlarian keluar rumah mencari sumber suara. Namun, tak ada yang berani mendekat ke kuburan Ustadz Karim. Beberapa orang yang nekat mencoba untuk mendekat, merasa jantung mereka berdebar kencang. Mereka melihat api yang membakar kuburan menyala semakin tinggi, sementara jeritan itu terus terdengar, seakan berasal dari dalam tanah yang bergolak. Tak lama, api itu tiba-tiba padam dengan sendirinya, meninggalkan tanah yang kini berasap tipis dan tanah yang pecah di sekitar kubur. Keesokan harinya, suasana kampung yang tegang semakin mencekam. Setelah kejadian malam itu, banyak warga yang mulai merasa was-was. Beberapa orang mengusulkan agar makam Ustadz Karim digali untuk memastikan apakah kejadian mengerikan tersebut ada kaitannya dengan jasadnya. Meskipun ada yang merasa ragu, rasa penasaran dan ketakutan yang mendalam mendorong sebagian besar warga untuk melaksanakan penggalian itu. Dengan hati yang berat dan langkah yang gemetar, beberapa orang yang percaya mulai menggali makam Ustadz Karim. Setiap sendok tanah yang mereka angkat terasa semakin berat dan udara semakin pekat dengan kecemasan. Mereka menggali lebih dalam, sementara beberapa warga yang berdiri di sekitar makam tanpa khawatir dan berbisik-bisik. Tak ada yang berani mengatakan apa yang sebenarnya mereka harapkan. Namun di dalam hati mereka, rasa takut akan kebenaran yang akan terungkap membuat mereka terdiam. Saat tanah terakhir terangkat, suasana menjadi sunyi. Mereka terdiam sejenak, seakan seluruh dunia berhenti berputar. Jasad Ustadz Karim yang dulu tampak begitu dihormati, kini terungkap dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tubuhnya hangus terbakar, seolah ada api yang membakar dari dalam tubuhnya. Bukan hanya kulitnya yang hancur, namun seluruh tubuhnya tampak rusak parah, seakan telah melalui siksaan yang tak terbayangkan. Wajahnya yang dulu terlihat penuh kebijaksanaan, kini tampak penuh penderitaan yang tak terkatakan. Para jemaah yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan tangis. Beberapa dari mereka merasakan kekesalan, kesedihan, dan penyesalan yang luar biasa.
Mereka menyesal karena telah mengagumi Ustadz Karim begitu lama tanpa mengetahui kebenaran tentang dirinya. Beberapa bahkan mulai menyalahkan diri sendiri karena telah begitu mudah diperdaya oleh pencitraan dan kata-katanya yang menipu. Mereka merasa seakan telah dibutakan oleh penampilan luar yang selama ini mereka anggap sebagai contoh teladan. Sementara itu, beberapa orang yang lebih bijaksana mulai berbisik dengan suara rendah, menyadari bahwa azab yang menimpa Ustadz Karim adalah sebuah peringatan yang jelas dari Tuhan. Mereka tahu bahwa ini adalah balasan atas segala keburukan yang telah ia sembunyikan di balik topeng kebijaksanaan dan agama. Ini adalah azab yang nyata yang menunjukkan bahwa segala yang disembunyikan tidak akan bisa bertahan lama, kata seorang pria tua dengan suara gemetar. Kita tidak boleh mengira seseorang suci hanya karena penampilan atau kata-kata mereka. Hanya Allah yang mengetahui segala perbuatan kita. Kejadian mengerikan itu memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh kampung. Setiap jemaah yang selama ini mengagumi Ustadz Karim mulai merenung dan bertanya-tanya tentang apa yang telah mereka percayai. Mereka mulai menyadari bahwa kebijaksanaan yang mereka ikuti selama ini ternyata hanyalah ilusi. Dan azab yang menimpa sang Ustadz adalah bukti bahwa Allah tidak akan membiarkan keburukan terus berlanjut tanpa balasan. Para jemaah yang sebelumnya terjebak dalam pencitraan dan pujian palsu mulai mencari pelajaran dari kejadian ini. Mereka menyadari bahwa manusia tidak boleh hanya melihat penampilan luar atau sekedar terpesona oleh kata-kata indah yang keluar dari mulut seseorang. Ketulusan hati jauh lebih penting daripada pencitraan dan tambah baik di depan umum. Yang lebih penting adalah amal perbuatan yang dilakukan di balik kata-kata, bukan sekedar penampilan atau gelar yang disandang. Allah melihat hati kita, kata seorang ibu yang berusia lanjut. Tidak ada yang bisa menipunya. Kita harus kembali kepada ajaran agama yang benar, bukan mengikuti seseorang hanya karena mereka terlihat baik di mata orang lain. Seiring waktu, kampung itu mulai berubah. Masyarakat yang sebelumnya lebih memilih untuk mengikuti tokoh-tokoh agama tanpa banyak bertanya, kini lebih berhati-hati. Mereka mulai lebih memperhatikan perilaku dan amal perbuatan seseorang, bukan hanya sekedar penampilan atau reputasi yang dibangun di depan publik. Para pemuda dan orang-orang tua mulai saling mengingatkan dan lebih aktif dalam berdiskusi tentang ajaran agama yang benar. Kampung itu yang sebelumnya dipenuhi dengan kekaguman buta terhadap Ustadz Karim kini berubah menjadi tempat yang lebih terbuka, lebih kritis, dan lebih dekat dengan ajaran agama yang sebenarnya. Warga mulai lebih mengedepankan kejujuran dan integritas dan lebih selektif dalam memilih panutan. Mereka mengerti bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang. Kehidupan di kampung itu kembali menjadi lebih harmonis, dengan warga desa yang lebih memperhatikan amal perbuatan mereka dan saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan yang benar. Perubahan ini bukan hanya perubahan dalam cara berpikir, tetapi juga dalam cara hidup mereka sehari-hari. Mereka belajar bahwa ketulusan hati dan niat yang baik adalah lebih berharga daripada sekedar reputasi yang dibangun di atas kebohongan. Meskipun bayang-bayang kegelapan dari masa lalu masih menghantui mereka, masyarakat kampung itu semakin yakin bahwa mereka harus terus berjalan dengan iman yang kuat dan tidak membiarkan godaan duniawi mengalihkan mereka dari jalan yang benar. Mereka tahu bahwa kebenaran akan selalu terbongkar pada akhirnya dan bahwa hanya amal solih yang akan menemani mereka di hadapan Allah kelak. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.